Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023 resmi digelar mulai Kamis 10 Agustus di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Pameran ini nggak hanya jadi ajang pengenalan deretan mobil baru, tapi juga menampilkan lini-lini mobil listrik. Simak informasi selengkapnya dari Shania Alatas dan juru kameramen Rituan serta Ajat berikut ini. Ya pemirsa, nampaknya Mercedes-Benz yang merupakan pabrikan asal Jerman tidak mau kalah dan mengeluarkan kendaraan listrik dua tipe pada hari ini di pameran Gias 2023. Yakni tipe pertama adalah SUV dan tipe kedua adalah sedan. Dan apakah Mercedes-Benz melihat bahwa kebijakan pemerintah yang ada saat ini mendukung ataupun pro terhadap iklim kendaraan listrik di Indonesia? Dan untuk menjawab hal ini saya sudah bersama dengan Bapak Karyanto Harjo Sumarto selaku Deputi Director Marketing Communication and PR Mercedes-Benz Distribusi Indonesia. Halo Pak Karyanto, apa kabar? Baik baik, ya. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia, Pak. Baik Pak, saya melihat ada dua EV yang diluncurkan pada hari ini, yakni ada tipe SUV dan juga tipe sedan. Ini apa yang melatar belakangi diluncurkannya? Apakah memang Mercedes-Benz melihat bahwa kebijakan pemerintah ini pro terhadap iklim kendaraan listrik di Indonesia? Iya, jadi yang menjadi dasar bagi kami untuk meluncurkan dua model terbaru ini karena kami memang melihat kesiapan market sekarang di Indonesia sudah lebih baik ya, baik secara terbentuknya ekosistem EV sekarang sudah jauh lebih baik dibanding periode sebelumnya sehingga kami melihat ini saat ini yang tepat. Tentu ada beberapa kebijakan pemerintah juga yang mendukung, khususnya memang kebijakan yang ada saat ini masih terfokus kepada kendaraan-kendaraan CKD gitu ya. Tapi kita kedepannya mengharapkan juga ada insentif dari pemerintah juga untuk kendaraan CBU sehingga akan lebih banyak pemain-pemain yang masuk mungkin skala volumenya belum terlalu besar tetapi juga memberikan kesempatan untuk memberikan pilihan lebih banyak kepada para pelanggannya gitu. Tapi juga selain itu penciptaan ekosistem baik misalnya ketersediaan SPKLU sekarang sudah semakin banyak sehingga customer sudah semakin siap, semakin pede untuk beralih dari combustion engine menjadi kendaraan listrik. Itu yang menjadi salah satu dasar atau pertimbangan kami untuk meluncurkan dua kendaraan terbaru ini melengkapi 5 varian yang telah kami luncurkan sebelumnya gitu. Jadi dengan dua varian atau dua model yang kami luncurkan hari ini, total saat ini kami memiliki 5 model dengan 7 varian yang menurut kami mungkin saat ini untuk brand di Indonesia dengan varian listrik paling banyak adalah Mercedes-Benz. Untuk tadi kan Bapak sebutkan ada 5 model dengan 7 varian, betul ya Pak? Untuk 2 varian atau 2 model yang baru diluncurkan pada Gias 2023, ini bagaimana sih pangsa pasarnya Pak? Ya, yang kita luncurkan hari ini yang pertama adalah EQS Edition One. Ini limited unit karena hanya 12 unit saja tersedia di Indonesia dan memang ini diproduksi dalam jumlah sangat terbatas di seluruh dunia dan Indonesia mendapatkan alokasi 12 unit. Jadi memang secara segmennya ini merupakan the highest segment yang kita aim untuk kendaraan listrik kita. Karena kendaraan ini kita pasarkan dengan harga 3,950. Ya, jadi itu memang segmen atas untuk segmen kami. Sedangkan untuk yang EQS SUV ini juga merupakan high-end SUV 7 seaters yang melengkapi dari varian sedan yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau berbicara mengenai segmen dibandingkan model yang lain telah kita luncurkan, memang ini berada segmen di paling atasnya. Kemudian bagaimana Mercedes-Benz melihat kebijakan pemerintah ke depannya terkait dengan iklim kendaraan listrik di Indonesia? Menurut saya tentu pemerintah ke depan akan terus memberikan dorongan-dorongan berupa mungkin insentif ataupun kebijakan-kebijakan lain yang akan mendorong tumbuhnya industri kendaraan listrik di Indonesia. Misalnya sekarang yang sudah dinikmati bagi yang tinggal di Jakarta mungkin kebijakan free ganjil genap ya. Itu juga merupakan yang sangat beneficial sehingga customer kadang daripada punya dua mobil beralih ke mobil listrik saja untuk misalnya bebas dari ganjil genap. Jadi hal seperti itu terus kita butuhkan di luar tentu insentif-insentif yang memberikan keringanan untuk mobil-mobil listrik yang ada. Kemudian Pak Kari, dengan banyaknya EV yang diluncurkan oleh Mercedes-Benz, apakah ke depannya Mercedes-Benz secara sepenuhnya akan terus meluncurkan EV dan meniadakan kendaraan komersil atau kendaraan konvensional? Ya, memang ke depan terus kita akan memperbanyak segmen kendaraan listrik karena inline dengan strategi global kita bahwa kita akan beralih ke sepenuhnya kendaraan listrik by tahun 2030 di mana market mengizinkan gitu ya. Jadi memang secara bertahap kami terus meluncurkan produk-produk baru ya varian kendaraan listrik dan di mana kita harapkan pada saat market ready semuanya secara total akan beralih dari combustion engine beralih ke kendaraan listrik.
Terima kasih banyak Pak Karyanto, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, terima kasih. Ya. Ya pemirsa, itulah penjelasan dari Karyanto Harjo Sumarto selaku Deputy Director Marketing Communication and PR Mercedes-Benz Distribusi Indonesia.